Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang berbahagia, di antara daya dukung makmurnya sebuah masjid adalah pendanaan yang cukup. Saya sering mengatakan, masjid itu duitnya harus banyak, tapi saldonya jangan banyak-banyak. Saya tidak bangga kalau masjid mengumumkan laporan keuangan pada hari Jumat dengan saldo yang besar. Saya malah prihatin. Kenapa saya prihatin? Karena ini namanya dana tidak termanfaatkan dengan baik. Kalau begitu, untuk apa dana masjid? Dana masjid itu adalah untuk masjid dengan segala aktivitasnya. Di antara daya dukung aktivitas itu adalah sumber daya manusianya. Maka keluarkan dana masjid untuk aktivitas masjid, untuk sumber daya manusia masjid, dan untuk berbagai sarana pendukung lainnya. Oleh karenanya, uang masjid itu satu, untuk membiayai aktivitas. Ada sholat Jumat, ada kegiatan pengajian, ada majelis taklim, dan seterusnya. Ini adalah aktivitas masjid. Ada perpustakaan yang harus selalu membeli buku baru. Itu keluarkan uangnya. Ada kebersihan. Jadi ini untuk aktivitas. Yang kedua, untuk pemeliharaan masjid. Uang masjid untuk pemeliharaan masjid. Masjid harus beli karbol, masjid harus beli alat-alat kebersihan, masjid harus merawat bangunannya, sampai memberi honor kepada petugas-petugas masjid. Keluarkan uangnya. Malah dalam bahasa bercanda, ngasih honor marbot jangan banyak-banyak. Pakai standar UMR saja. Wah, kalau standar UMR sih saya juga mau, Pak Ustadz. Nah, karena nggak jelas, makanya nggak ada yang mau. Atau nggak banyak yang mau. Akhirnya apa? Masjid kita tidak terpelihara dengan baik. Masjid itu dananya digunakan untuk membantu jamaah yang mengalami kesulitan. Ada orang punya problem dari segi keuangan, kita boleh saja membantunya. Tinggal persoalannya, apakah membantu itu sifatnya meminjamkan atau dikasih. Itu semua dimusyawarahkan. Kalau larangan sih tidak ada. Dana masjid untuk masjid dengan segala aktivitasnya. Ada jamaah kita mau usaha, tapi nggak punya modal, modalnya boleh dipinjamkan dari masjid. Nanti kalau nggak dibayar bagaimana? Jangan suudzon pada jamaah kita. Maka jamaah kita diberi pengertian, jamaah kita diberi wawasan, agar dia punya tanggung jawab. Karena ini utang namanya. Itu contoh. Terus, bahkan dana masjid boleh digunakan untuk membantu masjid lain. Membantu masjid lain itu tidak mesti ngasih uang. Bisa saja dalam bentuk program. Misalnya, Masjid Al-Ikhlas mengadakan pelatihan khotib. Masjid An-Nur, Masjid Istiqomah, Masjid Al-Anwar, masjid yang lain-lain itu sekitarnya, sekelurahan, sekecamatan, itu silahkan kirim peserta. Nggak usah bayar, gratis. Dikasih ilmu, dikasih makan, dikasih buku. Untuk ikut program ini gratis. Dananya dari mana? Dari Masjid Al-Ikhlas. Wah, itu jamaah senang. Jamaah Masjid Al-Ikhlas itu senang. Kenapa? Karena uang yang sudah dia infakkan berguna bagi banyak orang. Maka kalau begitu saldo masjid jangan banyak-banyak. Nah, bagaimana Pak Ustadz kalau seperti Masjid Jogokarian yang katanya saldonya sampai 0 rupiah? Ya silahkan. Cara pengurus masjid itu boleh berbeda-beda. Mau seperti itu silahkan. Karena Masjid Jogokarian itu kan dari sisi hitungan-hitungan keuangannya sudah jelas. Nah, kalau di kita ini kan menurut saya bisa kita cadangkan dana untuk 3 bulan. Umpama masjid kita
biaya operasionalnya sebulan 20 juta. Maka dana amannya 3 bulan. Jadi saldonya cukup 60 juta. Bukan 100 juta, bukan 200 juta. Nah, itu namanya nanti numpuk-numpuk uang. Buat apa uang ditumpuk-tumpuk? Ada yang nyeletuk. Buat diumumkan Pak Ustadz. Masa uang buat diumumkan? Uang itu buat dimanfaatkan biar supaya dia berguna. Dirasakan manfaatnya bagi banyak orang. Nah, inilah sesuatu yang harus mendapat perhatian kita semua. Jamaah kita mau berinfak, pengurus masjid menggunakan infak jamaah untuk sebesar-besarnya kemaslahatan, sebesar-besarnya kebaikan, sehingga orang mau berinfak lagi. Kalau saldonya banyak, nanti jamaah malas berinfak. Infak sih nggak usah banyak-banyak di masjid. Yang itu aja 300 juta belum dipakai. Nah, jangan sampai begitu. Mudah-mudahan ini mengingatkan kita semua, karena kita ingin keberadaan masjid kita memberi kontribusi, memberi manfaat yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.